Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Daroini dengan NIM 2530212128 dari kelas Ekonomi Syariah 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai asbabun nuzul untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ahmad Otong Busami LCMAG. Memahami asbabun nuzul merupakan salah satu hal penting dalam umulul Quran karena membantu kita memahami latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami asbabun nuzul, kita tuh tidak hanya memahami isi ayat secara tekstual, tetapi juga dapat memahami konteks dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Secara bahasa, asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang berarti sebab-sebab dan nuzul yang berarti turun. Nah, oleh karena itu asbabun nuzul ini tuh diartikan sebagai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, sedangkan secara istilah, asbabun nuzul itu adalah peristiwa kejadian atau pernyataan yang menjadi latar belakang turunnya sebuah ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat tersebut turun sebagai jawaban, penjelasan, dan petunjuk atau suatu petunjuk atas suatu persoalan yang terjadi pada saat itu. Nah, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul itu adalah peristiwa tertentu yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelasan hukum pada saat itu. Nah, sementara itu menurut Asy-Syaburi, kejadian atau peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, dari pengertian tersebut kita tuh dapat dipahami bahwa Al-Quran ini tuh tidak turun tanpa konteks, melainkan hadir sebagai petunjuk, solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya para ulama itu membagi ungkapan asbabun nuzul menjadi dua kategori, yaitu sarih dan mutamilah. Nah, yang pertama itu ada sarih yang berarti jelas. Dalam kategori ini, riwayat itu secara tegas menyebutkan sebab ayat turun. Nah, biasanya itu menggunakan ungkapan-ungkapan seperti sebab turunnya ayat ini adalah atau maka turunlah ayat ini gitu. Nah, lalu ada juga yang namanya mutamilah. Yang artinya itu belum jelas. Jadi riwayatnya itu belum menunjukkan sebab turunnya ayat secara pasti dan masih berupa kemungkinan atau dugaan. Misalnya menggunakan ungkapan saya kira ayat ini diturunkan berkenan dengan ayat ini kemungkinan diturunkan karena nah, perbedaan ini itu penting dipahami karena tidak semua riwayat itu memiliki tingkat kekuatan yang sama. Riwayat sahih itu dianggap lebih kuat karena dia secara langsung nih menyebabkan menjelaskan sebab turunnya ayat. Nah, sedangkan riwayat mutamilah itu masih memerlukan kajian lebih lanjut. Asbabun nuzul itu memiliki peran yang penting dalam memahami Al-Quran. Yang pertama itu adalah memahami makna ayat dengan benar, lalu mengetahui latar belakang turunnya ayat. Yang ketiga itu menghindari kesalahan penafsiran. Lalu yang keempat itu mengetahui hikmah di balik syariat Islam. Nah, selain itu juga para ulama itu menegaskan bahwa penting nih mempelajari asbabun nuzul. Al-Wahidi menyatakan bahwa seseorang itu tidak dapat memahami tafsiran Al-Quran dengan baik tanpa mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, pendapat serupa juga pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa mengetahui sebab
turunnya ayat itu membantu seseorang memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Nah, dengan demikian asbabun nuzul itu menjadi salah satu kunci penting nih dalam memahami pesan-pesan Al-Quran secara lebih mendalam. Lalu ada contoh-contoh asbabun nuzul. Di sini yang pertama itu ada surat Al-Lahab. Nah, surat ini turun itu berkaitan dengan Abu Lahab, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab ini kan kita tahu ya menentang dakwah Islam. Nah, ketika Nabi ini mengajak kaum Quraisy untuk menerima ajaran agama Islam, Abu Lahab ini justru memberikan respon yang buruk. Nah, sebagai jawaban atas peristiwa tersebut, Allah itu menurunkan surat Al-Lahab ini yang berisi kecaman terhadap Abu Lahab. Lalu yang kedua itu ada surat Al-Mujadilah ayat 1. Nah, ayat ini turun ketika Qait binti Salabah itu mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada Nabi Muhammad SAW ketika suaminya Aus bin Samit itu menjatuhkan talak zihar, yaitu menyatakan punggung istrinya seperti punggung ibunya, atau bahasa lebih gampangnya itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, yang pada masa Arab Jahiliyah itu berarti pengharaman mutlak istri bagi suaminya. Setelah pengaduan tersebut, Allah itu menurunkan ayat yang menjelaskan hukum mengenai zihar dan menunjukkan bahwa Allah itu mendengar keluhan hambanya. Nah, kedua contoh ini itu menunjukkan bahwa banyak ayat Al-Quran diturunkan sebagai respon terhadap persoalan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, mempelajari asbabun nuzul ini sebenarnya memiliki hikmah terhadap kita. Yang pertama itu ada memudahkan memahami kandungan Al-Quran, lalu menambah wawasan sejarah Islam, lalu menunjukkan perhatian Allah terhadap umat manusia, lalu membantu menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami asbabun nuzul itu kita dapat melihat bahwa Al-Quran ini bukan hanya kitab suci yang berisi aturan, tetapi juga pedoman hidup yang memberikan solusi dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Nah, asbabun nuzul itu sebab atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ungkapan asbabun nuzul ini itu terbagi menjadi dua, yaitu sarih yang artinya jelas dan mutamilah yang berarti masih berupa kemungkinan nih. Nah, selain itu asbabun nuzul juga memiliki peran yang sangat penting karena membantu memahami makna ayat, mengetahui konteks turunnya ayat, serta menghindari kesalahan dalam penafsiran. Nah, melalui pemahaman tentang asbabun nuzul itu kita dapat memahami bahwa Al-Quran itu secara lebih mendalam dan kontekstual. Nah, sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau misinformasi. Jika terdapat kritik dan saran, mohon dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.